Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat-sehat semuanya ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kesehatan ya. Allah. Ya. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Mas Rehan dipimpin untuk berdoa. Ya, Mas Rehan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasul rabbi zidni ilma warzuqni amin. Terima kasih Mas Rehan sudah memimpin doa. Ya, ini masih masa pandemi ya. Marilah kita tetap senantiasa menjaga kesehatan yang pertama, yang kedua tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi adanya COVID. Bahkan ada ahli yang memprediksi kemungkinan ada gelombang yang ketiga karena ya, juga dari masyarakat kan sudah mulai mengendorkan protokol kesehatannya. Kita untuk menghindari itu harus tetap menjaga, memperketat protokol kesehatan supaya kita tetap diberikan kesehatan. Ya, mungkin saya cek kehadirannya dulu ya. Mbak Sulis sudah hadir? Hadir. Oke. Mbak Fatimah? Ya. Mas Anam? Hadir. Anam sudah. Mas Malik? Oh ya. Mas Rahmat? Hadir. Mbak Nida? Sudah ada ya? Mbak Nina? Oh iya sudah ada. Hadir. Ya. Mas Raihan? Sudah tadi ya. Mas Jafri? hadir. Ya, Akar masih rusak HP-nya ya? Ya, berarti sudah ada semua ya. Sudah semua ya, marilah kita mulai saja untuk pembelajaran pada pagi ini, melanjutkan materi yang kemarin. Ya, sebelumnya kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas materi mobilitas sosial. Kemarin yang dibahas mengenai pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Anak-anak kita juga memahami pengertiannya apa, termasuk kemudian untuk pada pagi hari ini kita lanjutkan akan membahas materi masih mobilitas sosial, yaitu faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Kemarin sedikit sudah disinggung ya, seperti kemarin kan anak-anak semuanya membuat semacam perencanaan bagaimana supaya bisa mengalami mobilitas vertikal seperti itu ya. Pada saat diskusi pada pertemuan sebelumnya. Ya, faktor pendorong dan faktor penghambat itu tidak lepas dari yang anak-anakku semuanya kemarin buat semacam perencanaan desain. Memang tidak semua faktor ini bisa kita kendalikan. Kemarin katanya semuanya pengen mengalami mobilitas vertikal atau horizontal kemarin ya. Apa vertikal ke atas atau vertikal ke bawah kemarin? Vertikal ke atas atau ke bawah kemarin siapa dia ya? Ya ke atas ya. Vertikal ke atas. Vertikal ke atas level dekat. Nah, ini nanti kita bisa menganalisis faktor-faktor pendorong dan faktor
penghambat, ya bagaimana kita mengkondisikan atau memperkuat faktor-faktor yang bisa mendorong supaya kita bisa meningkatkan mobilitas sosial vertikal ke atas. Dan bagaimana caranya ya meminimalisir ya, atau mengurangi faktor-faktor penghambat supaya kita itu tidak tidak terhambat dalam mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas. Dan sebenarnya sudah di atas, bagaimana caranya itu kita tetap bertahan. Itu materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat mobilitas. Ya. Ya. Untuk mempelajari materi ini, ya tentunya ada manfaat, ya. Ada tujuan yang akan dicapai untuk bisa untuk kita capai setelah proses pembelajaran. Ini antara lain tujuan pembelajaran yaitu ada 3 nanti. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial dengan benar. Kemudian yang kedua, mendiskusikan faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial dengan rasa ingin tahu dan kerjasama dengan baik, ya. Di dalam diskusi dalam kelompok. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial dengan tanggung jawab dan percaya diri. Jadi nanti dalam mempresentasikan ini sebagai tanggung jawab bersama dalam kelompok, ada tugas yang diberikan, kemudian didiskusikan, dipresentasikan dengan percaya diri. Artinya itu hasil anak-anak semua ya harus bangga, harus percaya diri untuk mempresentasikan. Ya, nanti dalam pembelajaran ini ada penilaian ya yang akan dilakukan oleh Pak Guru. Penilaiannya ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Keterampilannya melalui proses diskusi, nanti diskusi dalam kelompok grup WA, ya, satu kelompok itu nanti saya buat 2 kelompok saja, hanya 10 anak ini ya yang hadir. Juga ada penilaian keterampilan tadi, ada diskusi, kemudian ada penilaian dari kegiatan presentasi. Ini seperti apa? Termasuk ada penilaian pengetahuan. Jadi ada semacam tes ya, menggunakan Google Form yang bisa dikerjakan setelah selesai pelajaran. Jadi saya tunggu sampai jam 8 malam karena selesai setting. Soalnya juga tidak banyak, saya kasih waktu batasan waktu. Ya, mulai untuk memulai ini materi ini, sebelumnya akan saya tampilkan materi pembelajaran ya, atau video pembelajaran, materi pembelajaran yang bisa dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan diskusi permasalahan yang akan saya berikan melalui LKPD nanti. Ya, ini juga sudah saya share ya ini ya, untuk linknya ya. Jadi kita buka lagi saja. Enggak saya berikan.
Sudah kelihatan? Belum ya? Belum. 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 Belum, oh, ya, coba. Langsung saja kepada masuk ke link yang aslinya saja. Belum. Sudah kelihatan? Belum? Belum. Belum, Pak. Belum. Udah. Nggak ada suaranya ya, Pak. Nggak ada suaranya. Apa aja ya, Pak?
Maaf, Pak, mic-nya, Pak. Oh iya, iya, maaf. Ya, saya ulangi. Untuk kelompok 1, ya, saya ulangi lagi ya dari ya. Setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, dari media apa video tadi, pengamatan tadi, jadi untuk dijadikan sebagai dasar atau sebagai referensi untuk melakukan diskusi yang nantinya diskusi itu berkaitan dengan faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Ya, dalam diskusi nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok, ya kelompok 1 dan kelompok 2 karena ini 10 anak ya, masing-masing 5 anggotanya. Kelompok 1 Mbak Sulis,
Yang kedua Mbak Fatimah, Mas Anam, Mas Malik, dan Mas Rahmat. Itu untuk kelompok satu. Ya, bisa diterima nggih? Siap. Yang kelompok kedua Mbak Ida, Mbak Nila, Mas Rahman, Mas Raihan, dan Mas Syafi. Sudah masuk semua ya? Ada yang belum masuk ini? Yang belum masuk, Mas? Ya. Ya, jadi apa namanya, untuk dasar atau untuk referensi sebetulnya tidak terbatas dari video yang tadi disampaikan. Bisa juga melalui buku-buku IPS yang materi mobilitas sosial, ataupun mungkin melalui link-link di internet ya, artikel atau mungkin jurnal dan lain nanti bisa dijadikan dasar atau dijadikan referensi untuk berdiskusi. Jadi tadi dalam video pembelajaran tadi ada faktor pendorong, faktor penghambat mobilitas sosial. Ini akan terjadi dimanapun, akan dialami oleh siapapun. Semuanya mobilitas sosial ini ya kita semua mengalami faktor-faktor pendorong, faktor-faktor penghambat. Kenapa kita pelajari supaya kita tahu. Ya, kemarin dalam pertemuan yang pertama kita diskusikan ya, anak-anak semuanya berkesimpulan atau menginginkan adanya mobilitas vertikal ke atas ya, atau naik secara kelas sosial atau status sosial dalam masyarakat. Ya, untuk bisa mengalami itu ya tentunya katanya kemarin ada perencanaan, ada sebuah perencanaan, kemudian bagaimana melaksanakan perencanaan itu, apa saja yang disiapkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk usaha kita untuk bisa memperkuat faktor-faktor pendorong supaya kita bisa melaksanakan mobilitas sosial. Kemudian bagaimana mengurangi ya kemungkinan kita mengalami mobilitas vertikal ke bawah. Ya, ini kita mengetahui atau berdiskusi untuk mempelajari faktor pendorong, faktor penghambat, intinya untuk ke sana. Jadi kalau dalam video pembelajaran tujuannya berbeda ya, nanti untuk tujuan pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi, untuk video pembelajaran itu sebagai media saja untuk referensi. Ya, ini mungkin untuk gambaran LKPD-nya besar. Ya, sudah saya share lewat grup ya untuk LKPD-nya. Ini kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat ya, bisa kita tampak. Sudah kelihatan? Ya. Ya, ini untuk LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nanti bisa dipakai sebagai media atau alat bantu lah ya untuk berdiskusi. Ya, tadi tujuannya ini. Kemudian petunjuknya tadi setelah mengamati video yang sudah ditampilkan, ini selanjutnya peserta didik diminta untuk berdiskusi dan memindahkan kesalahan yang terdapat dalam LKPD. Itu untuk menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat yang terjadi pada peristiwa 1 dan peristiwa 2. Jadi nanti dalam LKPD ini ada peristiwa 1, peristiwa 2, yang atau kasus 1, kasus 2, yang nanti anak-anak semuanya silakan didiskusikan, dianalisis, ada faktor-faktor pendorong apa saja atau faktor-faktor penghambat apa saja yang terjadi pada kasus atau peristiwa tersebut. Ya, ini ada peristiwa 1 yang menceritakan Dewi atau tempat tinggal masyarakat di Majuretno,
tempat tinggalnya tinggi. Kemudian untuk peristiwa yang kedua atau kasus yang kedua ini mengenai kisah Mbak Rohmah ya, yang punya cita-cita jadi dokter ya, tapi ada liku-liku. Ini tapi bisa dijadikan sebagai media, apa ya, alat bantu lah ya untuk berbicara. Jadi artinya silakan diberikan dalam kertas atau lembar peserta didik yang sudah di print. Seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin sebelumnya sebelum kita lanjutkan ke apa namanya, ke tahapan diskusi mungkin. Silakan dari anakmu, ada yang bingung atau mungkin ada yang belum jelas seperti apa prosesnya. Jelas semua ya? Dari video tadi ada yang mungkin belum jelas. Ya karena sederhana, simpel lah itu penyampaiannya. Ya kalau sudah jelas, tadi berdasarkan LKPD yang sudah saya bagikan melalui WA group, nanti silakan masuk ke kelompok grup masing-masing, kelompok 1, kelompok 2. Silakan untuk memulai menganalisis dan berdiskusi, silakan bertukar pendapat ataupun gagasan hasil dari analisis apa peristiwa atau kasus dalam LKPD, nanti bisa di apa namanya ya, di chat atau dikirimkan melalui WA grup masing-masing. Nanti hasilnya Mbak Fatimah ya untuk kelompok 1 mencatatnya, kemudian untuk kelompok 2 Mbak Nida. Jadi dari teman-temannya itu dicatat, nanti hasilnya dipresentasikan. Jadi ini saya kasih waktu ya, 10 sampai 15 menit, karena hanya 2 peristiwa 2 kasus. Kayaknya cukup ya. Ya nanti monggo silakan ketua kelompok bisa memulainya. Oke, monggo silakan ke masing-masing grup WA kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti saya pantau lewat WA saya bagikan. Ya, silakan. Ya, kelompok 2 sudah mulai ini. Raihan, cepat itu untuk mendorong ekonomi. Ya kelompok 1 silakan juga dimulai, masuk ke grup kelompok untuk berdiskusi. Nanti hasilnya kelompok 1 Mbak Fatimah mencatatnya ya untuk dipresentasikan di Google Meet ini. Ya kelompok 1 silakan Mbak Fatimah, Mas Anam, Mbak Sundi, Mas Alik, Mas Rahmat, silakan. Bisa dibaca nggih LKPD-nya.
peristiwa kasus ya. Ini kelompok 1 sudah mulai belum ya? Atau ada kesulitan kelompok 1? Ya, kelompok 1 ya, lagi ngetik ini ya. Ya, tadi kan untuk apa namanya faktor mendorongnya dalam video tadi ada faktor struktural ya, ada faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik ya. Itu dalam peristiwa 1 itu ada apa saja faktor-faktor yang ada, misalnya ini kategorinya faktor struktural, ini kategorinya faktor individu ya, serta apa namanya ya, terkait dengan alasannya ini. Ya. Ini kelompok 2 Mas Rehan, keterbukaan. Yang lain kan Mbak Ida, Mbak Mila, Mr. Rahman, Mr. Rahman, berapa?
Ya, ini kelompok satu sudah mulai Mas Rahmat. Faktor penguasanya itu ya. Kan kelompok satu mulai sulit, misalnya 6 balik sulit juga tidak. Yuk kelompok satu baru. Oh ya, Mas Rahmat, Mbak Sulit, Mbak Fatimah, dan mulai itu ya. Oke, bagus. Mas Malik juga sudah berpendapat ya. Kelompok dua. Ya, kelompok dua. Yang lain selain Mas apa tadi ini ya, Mas Rehan, Mbak Mida, saya kirakan juga bisa. Punya Rehan nge-lag, Pak. Oh, punya Rehan lag. Nggih. Iya, ya, enggak apa-apa. Kita di refresh dulu itu. Ya, ini kelompok dua juga sudah semuanya berpendapat ini ya. Itu juga sudah semuanya berpendapat. Sulit. Baik.
Oke. Ya, oke, Mas Anam sudah faktor akses pendidikan ya. Oke. Ya. Kelompok 1 sudah selesai belum ya? Belum. Belum. Oh, ya. Kelompok 2, kalau nanti sudah selesai bisa bersiap-siap untuk dipresentasikan hasil pendapat teman-temannya itu. Kita nanti untuk apa namanya ya, dimasukkan dalam sebuah lembaran itu di LKPD, masing-masing bisa punya pendapat temannya itu seperti itu. Kelompok 2 sudah selesai untuk mencatat pendapat teman-temannya itu, diskusinya. Mbak Nida, mana Mbak Nida? Mbak Nida, Mbak Nila. Ya. Ya, kelompok 1 sudah selesai belum ya? Ya, kalau sudah selesai nanti silakan salah satu untuk bisa membacakan hasilnya. Kelompok 2 sudah selesai, Pak. Oh, sudah selesai. Oke. Ya. Silakan kelompok 1 siapa yang mau membacakan ya? Bisa murung. Tulis atau Mbak Fatimah? Ya. Ya, silakan, yang sudah selesai, silakan dipresentasikan hasilnya. Yuk, silakan. Berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman di kelompok 1, pendapat dari teman-teman di kelompok 1 dapat disimpulkan. Pada peristiwa atau fase ke-1 ada faktor pendorongan dan faktor penghambatan terjadinya mobilitas
tes sosial berdasarkan diskusi hasil analisis kelompok 1. Faktor-faktor pendorongan terjadinya mobilitas sosial yaitu faktor struktural, di mana masyarakat desa Maduretno yang heterogen dari segi mata pencaharian sangat mendukung terjadinya mobilitas sosial karena masyarakat bisa memilih sesuai dengan potensi dan kemampuannya untuk mendapatkan profesi yang diinginkan. Faktor ekonomi, masyarakat desa Maduretno dan desa-desa sekitar sebelum pandemi melanda dapat bekerja sama sehingga dapat saling mendukung pada bidang pariwisata yang dapat merangkul semua kalangan termasuk berbagai mata pencaharian seperti petani, penambang pasir terlibat dalam pariwisata. Hal ini semakin menambah pendapatan warga desa dan meningkatkan taraf perekonomian warga desa. Terus, Kemudian akses pendidikan. ya, Pada pemuda dan masyarakat yang lain tanpa dibeda-bedakan diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan menjadi pemandu wisata ataupun pemandu kegiatan outbound yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan badan usaha milik desa. ya. Yuk, Faktor individu masyarakat. Masyarakat desa Maduretno merupakan masyarakat yang gigih, tanpa kenal menyerah dengan memanfaatkan kondisi desa dan potensi sekitarnya mendayagunakan untuk meningkatkan taraf hidupnya, bahkan di masa pandemi juga tidak menjadi halangan untuk tetap berusaha. Faktor penghambat. Adanya pandemi. Pandemi menyebabkan aktivitas masyarakat dan kegiatan pariwisata mengalami kemandangan yang sebelumnya mampu mendorong taraf hidup masyarakat. Untuk peristiwa kedua, berdasarkan hasil analisis kelompok 1, faktor pendorongan mobilitas sosial yang terjadi yaitu faktor individu. Rohmah yang selalu belajar dengan rajin dan tekun sehingga dapat meraih beasiswa dan menjadi ranking 1 di kelas. Sikap Rohmah menjadikannya lebih mudah mengalami mobilitas sosial. Faktor kemudahan akses pendidikan. Di sekolah, Rohmah tidak ada pembedaan baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama. Bahkan disediakan fasilitas beasiswa untuk memilih prestasi bagus. Faktor penghambat yang terjadi yaitu faktor diskriminasi jenis kelamin. Adanya anggapan di keluarga bahwa seorang tidak perlu sekolah yang tinggi karena nantinya hanya akan menjadi ibu rumah tangga saja. Faktor kemiskinan. Orang tua Rohmah tidak mampu membiayai biaya kuliah ke perguruan tinggi karena tidak punya penghasilan yang besar sehingga sebagai buruh tani. Hal ini menghambat Rohmah mencapai cita-citanya. Faktor jumlah keluarga yang banyak. Adik-adik Rohmah berjumlah 4 dan masih sekolah, semua menghambat Rohmah untuk bisa ke perkuliahan. Faktor budaya, adanya kekhawatiran Rohmah mengikuti gaya pergaulan bebas kalau Rohmah kos di kota saat berkuliah. Ya. selesai ya, satu ya. Ya, terima kasih sekali Mbak Fatimah yang sudah membacakan hasil diskusinya. Untuk kelompok 2, silakan hasilnya bisa dipresentasikan atau dibacakan. Kelompok 2 siapa Mbak Nida apa Mbak Nila? Mbak Nida.
Mana Mbak Nisa? Sudah selesai belum ya kelompok 2? Halo, kelompok 2. Mbak Ida atau Mbak Lila atau Mbak Mas Rahman, Mas Rehan. Oh ya, silakan Mbak Nila ya. Mbak Nida. Oh, Mbak Nida, oh ya. Yuk dipersilakan. Mana ini? Mbak Nida? Oh, Mbak Nida keluar. Atau mungkin Mbak Nila HP-nya bisa. Nida lagi nge-lag. Oh, ya. Ya, atau Mbak Nila mungkin bisa. Berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman di kelompok 2 untuk menganalisis faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial dapat disimpulkan dalam peristiwa ke-1 terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Faktor-faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Faktor struktural masyarakat desa Madura yang heterogen dari segi mata pencariannya sangat mendukung terjadinya mobilitas sosial karena masyarakat bisa memilih sesuai dengan potensi dan kemampuannya untuk mendapatkan profesi yang diinginkan. Kemudahan akses pendidikan difasilitasi pemerintahan desa, dibuka pelatihan para pemuda untuk menjadi pemandu wisata dan pemandu outward bound. Bakal keterampilan ini para pemuda bisa meningkatkan penghasilan dari kegiatan pariwisata. Faktor ekonomi berkembangnya pariwisata yang di dalamnya melibatkan petani sayuran dan buah, penambang pasir yang membuat paket wisata dengan kerjasamanya ini dapat menguntungkan semua pihak dan menggerakkan roda perekonomian secara luas. Hal ini sangat membantu mempercepat terjadinya mobilitas sosial. Faktor individu, masyarakat desa Maduretno merupakan masyarakat yang ulet dan tidak kenal menyerah menghadapi pandemi, mampu memanfaatkan potensi yang ada, tetap meningkatkan taraf kehidupan. Faktor penghambat, faktor politik dan sosial yang tidak kondusif. Adanya pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas warga. Hal ini menyebabkan berhentinya seekor pariwisata yang berdampak terjadinya pemandangan semua faktor di desa Majerejo. Untuk peristiwa kedua, berdasarkan analisis kelompok 2, faktor individu, Rahman yang rajin belajar dan pintar dapat menjadi warak les serta dorongan cita-cita yang tinggi mendorong Rohman berusaha keras mencapainya. Sikap ini mendukung terjadinya mobilitas sosial. Faktor struktural, di sekolah Rohman diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing menjadi yang terbaik tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini sangat merangsang setiap siswa melakukan mobilitas sosial. Faktor kemudahan akses pendidikan, adanya fasilitas beasiswa sehingga merangsang yang kurang mampu secara ekonomi dan tetap bersekolah. Faktor penghambat yang terjadi, faktor kemiskinan. Orang tua Rahman yang hanya buruh tani penghasilannya tidak cukup membiayai kuliah dan biaya hidup Rahman, sehingga menjadi penghalang Rahman menggapai cita-citanya. Faktor diskriminasi gender, adanya anggapan perempuan tidak perlu sekolah tinggi sehingga menghambat Rohman mendapat pendidikan yang tinggi untuk meningkatkan kehidupan. Kekhawatiran penyimpangan, kekhawatiran setelah kuliah dan kos di kota Rohman akan terpengaruh pergaulan bebas. Faktor jumlah keluarga yang banyak, adik-adik Rohman berjumlah 4 dan masih sekolah semua sehingga menghambat Rohman untuk bisa ke
perkuliahan. Ya, sudah selesai ya. Ya, terima kasih Pun. ya. Alhamdulillah yang sudah presentasikan hasil diskusi kelompok 2. Ya, kira-kira kesimpulannya apa ya untuk pembelajaran dari ya, jadi dari materi ini apa yang bisa bisa dipelajari atau diambil dari apa ya, mungkin dengan mengamati cita-cita atau cita Dalam ya, ada yang Rita, punya pendapat Rita. Rehan atau Mas Zafi, silakan. Atau Mbak Susi. Masuk, Kang Duha Mas. Ya, silakan. Yang mana, Pak? Ya, ya setelah kita belajar ya pada pagi hari ini membahas mengenai faktor pendorong, faktor penghambat mobilitas sosial. Ya. Jadi kira-kira kesimpulannya apa ya? Jadi ambil dan bisa disimpulkan dari model yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang punya pendapat atau tidak? Monggo silakan. Ya boleh siapa saja ini ya. Bisa Tapi atau Mbak Fatima atau Mbak Sudis atau Mbak Nisha atau Mas Ahmad, Rahman, silakan. Ya, kita belajar apa tadi ya? Faktor mendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial ya. Jadi faktor-faktor ini bisa dikatakan ada di sekitar kita dan terjadi di sekitar kita. Ada yang punya kesimpulan? Ya. Ya kita simpulkan bersama-sama saja ya. Ya bisa dikatakan seperti ini ya. Bahwa kita hidup dalam masyarakat, kita berinteraksi dengan masyarakat, akan selalu terjadi yang namanya mobilitas sosial. Dimanapun, kapanpun, siapapun akan mengalami itu. Mobilitasnya bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, terjadinya ini karena ada faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat. Faktor-faktor yang mendorong, ya tentunya ada beberapa, tadi dalam materi ada 7, kalau tidak salah, ya sebenarnya bisa lebih banyak lagi, karena memang ilmu sosial itu berkembang. Ada faktor individu, ada faktor struktural, ada faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, kemudian akses belajar atau pendidikan, termasuk faktor jumlah penduduk yang ini. Kalau secara umum faktor misalnya faktor struktural lah yang bisa dikatakan ini pengaruhnya besar juga pada mobilitas sosial. Masyarakat kita sangat terbuka, artinya siapa saja punya kesempatan yang sama ya secara umum ya. Kemudian faktor sosial juga seperti itu, faktor ekonomi ini nanti kondisional, faktor politik juga bisa dikatakan termasuk kita ini kondisi politiknya ya sangat kondusif untuk ya. Ada faktor-faktor yang bisa kita rencanakan, kita kendalikan, seperti salah satunya adalah faktor individu ya. Ya, faktor individu ini sangat sangat berkaitan dengan apa yang kita lakukan, sangat berkaitan dengan apa yang kita capai. Ini makanya ini adalah salah satu faktor termasuk dari pendidikan. Usaha kita bagaimana supaya bisa mengalami mobilitas sosial dari pada ya, kemarin katanya harus direncanakan, kemudian disiapkan, dilaksanakan bagaimana. Jadi ada evaluasi seperti itu. Dan faktor penghambatnya ada faktor kemiskinan, keterbatasan ekonomi, faktor diskriminasi. Ya, diskriminasi ini banyak sekali ya. Ada diskriminasi suku, agama, ras, golongan, termasuk diskriminasi ekonomi dan yang lain-lain. Termasuk tadi ada juga disampaikan ada diskriminasi gender ya atau jenis kelamin. Ini masih terjadi ya
Cuma semakin ke sini tentunya diskriminasi itu akan semakin berkurang karena banyak pihak yang tidak setuju dengan adanya diskriminasi. Kemudian ada lagi jumlah anggota keluarga ini mungkin berkaitan dengan rumah tangga ya, memang mobilitas sosial itu nanti biasanya terjadi dalam bentuk individu atau kelompok kecil, termasuk situasi politik yang tidak kondusif ya, tidak kondusif ini nanti bisa menyebabkan hal-hal yang yang lain ya. Jadi faktor pendukung dan faktor sosial ini tidak ditakuti, artinya suatu kejadian, suatu peristiwa di sana pasti ada faktor pendorongnya, ada faktor penghambatnya. Nah, untuk faktor-faktor ini pun tidak berdiri sendiri-sendiri, saling berpengaruh, saling berkaitan. Misalnya adanya diskriminasi nanti bisa menyebabkan kemiskinan. Ya, kemiskinan bisa menyebabkan nanti akses ke pendidikan sulit dan seterusnya. Nah, ini memang satu faktor dengan faktor yang lain tidak berdiri sendiri tapi saling berkaitan. Itulah ilmu sosial. Jadi dalam ilmu sosial itu bisa dikatakan tidak ada suatu kejadian yang berdiri sendiri dan mandiri. Satu kejadian berpengaruh atau berkaitan dengan kejadian yang lain. Mungkin itu kesimpulan yang bisa kita pelajari dari materi pada pembelajaran ini ya. Jadi saya tekankan bahwa perubahan sosial budaya juga ada faktor pengaruh yang mendorong maupun faktor yang ada di sekitar kita. Satu faktor dengan faktor lainnya saling berkaitan, saling berpengaruh. Ya. Kalau kita menginginkan adanya mobilitas sosial vertikal ke atas seperti pada pertemuan selanjutnya, ya tentu bagaimana kita mengkondisikan itu, mengamati faktor-faktor pendorong supaya kita bisa mencapai mobilitas sosial vertikal ke atas itu, dan faktor-faktor yang menghambat sebisa mungkin kita kurangi atau kita antisipasi supaya nanti tidak menghambat proses kita semua, anak-anak semua untuk mengalami mobilitas sosial vertikal. Ya. Kemudian karena kita hidup dalam masyarakat dan kita harus mematuhi norma, aturan, karena itu yang menjadi patokan, yang menjadi bahasa Jawanya paugeran istilahnya ya, kita dalam bersikap, bertingkah laku, termasuk kita dalam merencanakan atau mendesain masa depan anak-anak semuanya nanti untuk mendapatkan mobilitas vertikal ke atas. Ya, termasuk tadi misalnya bagaimana memperkuat faktor-faktor pendorong dan meminimalisir faktor-faktor penghambat supaya anak-anak itu bisa mengalami mobilitas sosial vertikal. Ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada topik hari ini ya. Selanjutnya nanti silakan tadi yang sudah tulis di LKPD bisa difoto, nanti bisa kirim ke link tugas ya, yang saya sampaikan dalam grup WA. Dan ini linknya link untuk hasil diskusi tadi ini di sini. Kemudian nanti ada juga yang tadi saya sampaikan mengenai pengetahuan. Ini bisa melalui Google Form. Ya, ini linknya ini ya, Google Form HPS ya. Terusnya nanti saya kirim lewat WA grup untuk dikesan. Saya tunggu sampai jam 8 malam. Ya, mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri berkaitan dengan faktor pendorong. Kita ya. Silakan. Ada yang mungkin aktif.
mengganjal, belum jelas, atau mungkin saya memahami ini kok kayaknya keliru atau miskonsep. Masih ada? Betul. Nah, jelas nggih? Kalau jelas, untuk pertemuan selanjutnya besok kita akan masih melanjutkan materi mengenai mobilitas sosial, yaitu materi saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Jadi sebelumnya saya kasih materi atau beberapa link atau artikel untuk belajar, untuk dibaca ya, untuk persiapan pembahasan materi pertemuan. Kalau tidak ada, saya mengingatkan kembali, ini masih masa pandemi, tidak bosan-bosan saya mengingatkan menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan terhindar dari efek pandemi COVID-19. Ya, kalau tidak cukup, kita akhiri saja pertemuan pembelajaran pagi hari ini dengan doa syukur bersama untuk menutup kegiatan pada pagi hari dengan bacaan hamdalah. Mari kita baca doa penutup. Alhamdulillah. Amin. Ya, akhiri saja. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran ini.